selamat pagi semua. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Semangat sekali semua sekarang ya. Yang jelas kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita pada gerak melingkar nih. Yang merupakan gabungan atau lanjutan dari pembelajaran minggu lalu. Tapi sebelum itu kita baiknya berdoa dulu ya. Jadi kemarin kita sudah giniin, ya sudah dipimpin oleh bendahara kemarin ya. Jadi hari ini oleh sekretaris Dila. Jadi sekretaris silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sesuai. Baik, terima kasih bendahara. Jadi silakan duduk. Oke, di sini saya lihat semua. Ya, jadi di sini saya lihat semua sudah hadir ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Oh nihil. Jadi semua hadir memang berarti ya. Oke, bagus. Jadi semoga semua gini ya. Semoga baik-baik saja. Kesehatannya semua sudah baik ya? Sudah. Ada yang sakit? Baru sembuh? Ya. Jadi seperti saya bilang tadi, hari ini kita akan belajar mengenai lanjutan dari materi pembelajaran kita minggu lalu. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak melingkar, tentang apa aja kita pelajari minggu lalu ya? Gerak melingkar. Bisa ngapain aja? Contoh permasalahan yang ada di biang lala kemarin. Terus ada apa lagi ya? Mengukur diameter. Mengukur kecepatan. Beberapa kali putaran. Apa lagi? Periode, frekuensi. Apa lagi ya? Kecepatan linear. Apa Ben? Kecepatan sudut. Ya, bagus sekali. Ya, semoga semuanya masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu ya. Jadi karena hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari minggu lalu, sangat berhubungan dengan pembelajaran minggu lalu. Oke. Jadi kita lanjut ke apa aja yang kita akan pelajari di pertemuan kali ini. Jadi, yang kita pelajari hari ini itu ada yang namanya percepatan sentripetal. Terus yang kedua ada gaya sentripetal. Yang ketiga ada fenomena percepatan dan gaya sentripetal. Ya, bagus sekali. Jadi saya yakin semua kalian sudah belajar tentang ini. Saya sudah share materi ini di Google Classroom minggu lalu nih. Sudah semua belajar? Semoga semua masih ingat ya pembelajarannya ya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan diskusi kembali nih. Semoga kalian tidak bosan ya dengan diskusi ya. Iya apa tidak? Bosan dengan diskusi ya? Ya, jadi semoga tidak bosan dengan diskusi. Tergantung dari gininya. Hati. Jadi sebelum kita lanjut nih, kalian lihat gambar apa tuh? Pertandingan atau perlombaan? Coba kita tonton dulu ya. Coba dilihat dulu. Coba diperhatikan gerakan-gerakannya. Jadi ini pastinya akan berhubungan dengan materi kita akan pelajari hari ini. Coba dilihat nih. Digerak lurusan, digerak di jalannya lurus, di jalan belokannya coba lihat.
Perhatikan ya. Terbang dia. Oh, jatuh dia tuh. Kita lihat lagi sekali. Nah, kita lihat. Lihat di jalan tikungannya ya. Perhatikan jalan tikungannya. Wih, hampir ya. Wih, ini. Oke, kita pause dulu. Oke, sudah ya. Kita pause dulu. Saya mau nanya sama kalian nih. Sudah dilihat semua tadi? Itu olahraga apa sih? Motor cross. Iya. Iya. Jadi itu adalah olahraga motor cross. Kalian sudah amati tadi lintasannya? Pada jalan lurus sudah lihat? Pada jalan tikungan lihat? Apa yang kalian amati di jalan yang lurus, di tikungan jalan yang lurus, di rel yang lurus? Jalannya bergelombang. Nah, itu ya. Apa lagi kalian lihat? Ada yang jatuh. Ya. Terus apa lagi? Ada tanjakannya juga. Ya. Nah, ya itu di jalan lurusnya. Kalau di jalan tikungannya, kalian lihat apa aja? Ada gundukan tanah. Iya. Hah? Iya, pemainnya menurunkan satu kaki itu ya. Ya. Terus apa lagi kalian lihat? Di tikungannya. Jadi bagus dari Rama ada gundukannya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di tikungan tadi, coba kita lihat, kita cari di tikungan. Di bagiannya ini kelihatan nggak? Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan tikungan ya. Ini kan ada gundukan ya. Apa sih sebenarnya apa sih gunanya fungsi dari gundukan itu? Kayak gitu banyak, gimana maksudnya tuh? Biar gampang belok. Apa lagi? Biar menahan, ya bisa juga. Iya. Jadi pada saat dia berbelok di sini, kan gitu ya, ada yang namanya penahan di sini, kan gitu ya. Fungsi untuk penahan itu apa sih? Supaya tidak terjadi apa sih? Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kalian akan bisa jawab nanti setelah kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Oke, jadi masih ingat dengan kelompok kalian ya? Semoga tidak amnesia sama kelompok kalian. Oke, kelompok 1 ada semua pasti pada sekarang ya? Silakan berduduk, kita berkumpul dengan kelompoknya. Kita akan mulai berdiskusi.
Silakan dipilih sesuai di mana kelompok kalian mau. Mungkin ada variasi, silakan bebas saja. Oke, sudah ya. Kelompok 1 di mana? Saya. 1. Kelompok 2? Di situ. Kelompok 3? 3. Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 7? Oke. Sudah semua. Jadi saya akan bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan seperti biasa. Belum tuh? Oke, silakan diisi dulu identitas kalian di sana. Coba siapa aja kelompoknya. Ini nggak bisa dipakai ya? Bisa. Itu kayak apa? Pasti jam 9 nanti. Mati sendiri? Iya. Yang piket. Kalian biasanya menghidupin pakai apa? Pakai AP? Pakai AP? Oh, batas. Ya, biarin. Nggak usah. Diisi dulu identitasnya. Iya. Susah sekali untuk mengubah kebiasaan ya. Ya, diisi dulu nama adik-adik di sana. Ya. Sudah? Kalau sudah diisi namanya, silakan nanti dibaca permasalahannya, narasi permasalahannya di belakangnya. Ini ada gambar apa nih? Gambar mobil. Dia berapa nih? Bermacet-macet ria dia di sini. Silakan dibaca ceritanya di sini, narasinya. Jadi ada hubungannya dengan ini ntar. Jadi silakan. Dibaca dulu nomor 4. Oh, ini masih. Oh ya udah. Oke, waktunya saya batasi ya. Waktunya 30 menit. Silakan dikerjakan. Silakan dibaca bersama-sama lalu dijawab pertanyaannya.
Selamat pagi dulu. Pertemuan kali ini kelompok kalian ya? Bagusnya Mbak. Udah dibaca? Udah. Ini kayak gini aja kan. Coba Cak. Apakah mengurangi kecepatan pada tikungan datar adalah keputusan yang tepat? Ya, karena mengurangi kecepatan pada tikungan datar ada keputusan yang tepat karena ketika kita melewati tikungan datar, kecepatan datar itu akan jauh lebih aman dibandingkan dengan tikungan datar dengan kecepatan tinggi karena memungkinkan kendaraan untuk terguling kalau kecepatannya tinggi. Kalau dibandingkan dengan belokan yang di Simerang itu gimana? Oh, bandingin. Coba bandingin. Coba baca. Ini yang mana kamu nanya? Nomor 2. Oh, nomor 2. Semua mobil jika mobil berjarak pada tikungan dari jari 5 meter dengan kecepatan 30 km asal mobil. Oh, berarti kita sama kayak ini Pak ya? Lihat dulu rumus dari percepatan sentripetal kayak gimana? Nah, rumusnya coba lihat. Rumus percepatan sentripetal. Coba lihat. Nah, ini kan? Coba lihat di sini.
Yang gini. Kecepatannya ini ya, rumusnya ya. V kuadrat per R. Iya, V itu apa? Nih, kecepatan linear. Nah, gitu ya. Jadi kamu tuh harus cari omega dari ya. Jadi intinya kamu tuh harus nyari dari sini. Ini semua berarti. Hampir sama dong kayak yang soal. Yes, hampir sama. Tapi cuma beda sih. Cuman bedanya waktu kemarin kan sampai sini. Kalau sekarang kita sampai semuanya. Yap. Jadi masukin dulu. Jadi gini kan. 30 km per jam jadiin meter per second dulu. Berapa diameter per secondnya? Berapa? Tahu caranya? Dari kilometer ke meter tuh berapa? Coba. Ke meter. Yang gini ya. Berapa tuh gini ya? 30 ya? 30 kilometer. Yang itu ya? Per jam. Jam. Yang itu ya? Sama dengan berapa meter per second? Second gimana? Ya. Jadi dari kilometer ke meter tuh turun berapa? Meter ke Kilo itu deka meter kan gitu ya? Turun berapa tuh? 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Turun 3. Berarti dia dikali 3. Kali 3 benar? Dibagi 3 tuh. Turun dibagi ya. 1, 2, 3 gitu ya? Kilometer, dekilometer, meter. Kalau turun tuh di Turun dibagi. Ayo. Ya dibagi. dibagi 3. Benar dibagi, turun. Dikali. Jadi satunya dikali 10. Udah, kalau 2 berarti dikali 1 kali turun sekali dikali 10. Turun 2 kali dikali 100. Oh iya. Turun 3 kali dikali 1000 ya. Berarti setiap turun tuh dia tambah 0. Ini kan kali 10 nih. Ini ke sini kali 100. Ini ke sini ya, ini kali 1000. Berarti dari kilometer ke meter dikali 1000. yes, kita buat angkanya dulu 30 dikali 1000. per 1 jam berapa second? Ah, Kan ganti kan 300. Nah, 3.600. ya lagi dah sekarang ini pakai kalkulator aja. 30 kali 1000 per 3600. berarti nanti kita kaliin ini dulu, baru nanti bagi sama ini. Iya, boleh. Ya, bagus kayak kalkulator aja. Dapat hasilnya meter per second. Untuk nomor 2. Jadi silakan dilihat satuannya. Satuan kecepatannya harus meter per second dulu. Tidak bisa langsung masuk ke dalam rumus. Ini kita nyari rumus dulu. Yes. Rumusnya kan udah ada di minggu lalu. Ya. Yang di PK itu kan orbit kayak diameternya itu ya. Kan kayak di PK itu kayak diameternya itu ditarik dari tengah itu. Jadi gaya sentripetal itu adalah gaya yang menuju ke pusat rotasi, pusat lingkarannya gitu ya. Gimana tuh dia? Jadi di sini ada nggak orang-orang? Sebenarnya sih sangat bagus. Jadi misalkan gini ya, Pak ya. Dimas ngapain nih Mas? Lihat sini dulu. Mau digambarin Dan misalkan gini nih, kalau vektor biasa, kecepatan biasa kan gitu ya, geraknya gitu kan ya, V-nya gitu ya. Nah sekarang kalau dia ada percepatan sentripetal itu selalu arahnya ke pusat lingkaran. Jadi kalau dia ada percepatan sentripetal berarti gini dia, gitu ya. Tapi sekarang percepatan sentripetalnya menuju ke pusat lingkaran. Nih percepatan sentripetal. AS ya. Itu arahnya ke pusat lingkaran. Jadi inilah yang membuat dia tuh selalu gini putarannya. Kalau nggak ada percepatan sentripetal, dia kan akan lurus terus ya. Jadi percepatan sentripetal ini yang membuat dia
Iya. Kalau tanpa ini kan lurus terus dia. Cerna dulu. Oh berarti gini kan? Berarti intinya ini aja. Berarti kayak gini, kayak vektor, cuma kayak garis vektornya itu kayak diambil di tengahnya, habis itu diputerin. Iya, jadi karena memang selalu dia mengarah ke pusat lingkaran itu ya. Ini yang membuat benda ini bergerak ke situ, melingkar gitu. Coba misalkan di sini, di titik ini dia tidak ada, udah hilang dia percepatan sensipitalnya, lurus tetap dia kan ya. Kan gitu. Yang kayak kita pelajari pertama kali kemarin itu. Bingung ya? Sangat. Bingung ya? Kalian jawab ini dulu. Ini menurut kalian kenapa? Ini. Karena nggak ada pembatas. Benar. Coba pakai jawaban kalian dulu. Mana tuh? Ini kan maksudnya tidak ada batas dan itu sangat berisiko untuk kecelakaan. Ada pembatas. Kalau yang miring itu gimana? Benar. Ada pembatas. Jadi bandingkan sama yang miring, jalannya miring. Kalau misalkan ini belokannya ya misalkan ya. Belokannya. Ini belokannya nih, tapi di datar nih semua nih. Kan gitu? Gimana dia belokannya? Pelan-pelan berarti kan? Nggak bisa cepat kan? Sedangkan kalau misalkan ini ada belokan, ada kemiringannya gitu. Kemiringannya kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi di sini lebih tinggi, bagian lebih tingginya di sini kan. Ini bagian lebih rendah kemiringannya gitu. Berarti kan kalau dia gitu bisa lebih cepat dia. Karena ada yang menahan. Kayak yang naik motor pulut-pulut tuh. Ya itu apa sih namanya tuh? Roda gila apa sih namanya? Roda gila ya? Jadi dia ini nih batasan ini tuh dia tuh yang membuat mobil itu dia tetap ada gaya ke situnya. Gitu ya? Ada gaya ke situnya. Sedangkan kalau nggak ada batasan ini kan jadi nggak ada gaya ke situ. Jadi misalkan kalau dicepetin, lewat dia. Oh ini maksudnya dia tarian ke dalam tuh. Gaya tarik ke dalam, iya. Jadi gaya tarik ke dalam itu yang membuat ini itu dia melikuk dengan mudah gitu loh. Kayak masih ada tarian gravitasinya masuk juga. Jadi kayak gravitasi itu termasuk juga. Coba pelan-pelan dicerna dulu. Ini apa? Hampir sama kayak gini. Sama kok. Betul. Iya, kita kan mencari apa ini? Percepatan gaya ya. Kecepatan ada gaya. Jangan untuk ini nyari ini dan ini, kalian perlu V. V ini kan. Untuk nyari V kalian perlu omega. Untuk nyari omega kalian perlu T atau F. Iya, dari atas. Dari periode berarti. Ya boleh. Kalau kalian pakai Yang ini masa ya. Hah? Yang paling Bebas, terserah kalian. Iya dah. Apa? Yang F. Tahu tapi yang mana saya F, mana satu mana N. Oh, oke. Bentar. Iya, bisa kayak gitu. Kali 4 ya? 5. Itu kali 5. Ini keduanya ya. Tahu. 5 dikali 3,7. Apa nih? Yang gini sekonnya. Itu apa? Itu theta. Ya salah. Terus? Enggak salah. 2,75. Bentar. Ini kan yang kalian mau cari pakai T, pakai F. Kan bisa pakai keduanya sih. Mau pakai dua-duanya aja. Coba lihat dulu. Oh, sapinya jatuh. Nah, lihat sini ya. Ada bensin lah. Jari-jari gininya 5. Jadi kalau dalam rumusan itu mana rumusnya? Rumus tadi Naila. Bukan. Oh, bukan. Oh, yang diapit. Nah, ini. Ini kan jari-jari yang ini maksudnya adalah R yang ini kan. Udah. Kecepatan linear langsung.
Ngerti? Oh, langsung pakai linear ya, Pak? Kecepatan linear tuh langsung. Jadi lebih mudah ternyata. Jadi kalian nggak perlu nyari ini, karena ini udah langsung kecepatan linear. Jadi kecepatan linearnya adalah ini, yang meter per second tadi. Yang ini berarti Pak ya? Yes. Berarti langsung nyari gini sama ini aja. Jangan Yes. Yang maksud dari kecepatan di sana nomor 2 itu adalah kecepatan sentripetalnya ya. Kecepatan sentripetalnya. kecepatan pada tikungan datar, maka mobil yang kita kendarai akan berguling. Disebabkan kehilangan keseimbangan seperti mobil berjalan dengan cepat di tikungan jadinya berguling. Misalnya tikungan mobil berbelok ke kanan tanpa ada mobil akan berguling karena tekanan yang besar di bagian mobil. Yes. Coba bandingkan dengan yang ada kemiringannya. Tikungannya ada tikungan nih. Tikungannya. Ya tikungannya. Tadi kan tikungan yang datar nih. Sekarang kalau tikungan yang ada kemiringannya berarti bagian sini lebih tinggi kan? Daripada di bagian sini kan? Yang gitu ya? Ini tinggi, ini rendah. Iya. Kan miringnya kayak gitu. Gitu ya? Gitu ya. Ya bandingkan sama yang itu. Kalau ada belokan dengan tikungan, apa yang terjadi? Kenapa nggak seperti ini kejadiannya? Ngerti? Coba dibanding. Nomor 2 mudah kok. Jadi kecepatan yang ada di soal itu adalah kecepatan linear. Satuannya apa? Satuannya meter per second. Jadi yang perlu kalian ubah tuh adalah satuannya. Dari 30 menjadi berapa? Belum diubah. FC sama dengan Ya, diubah dulu. Jadi meter per second. Ini jadi meter per second. Itu jadi V-nya. Langsung jadi V itu. Berarti kan rumus dari percepatan sentripetal. Ya jadi pakai jelasin ini dulu hitungnya baru tak jadiin. Iya, saya juga mikirnya gitu deh. Oh, ternyata enggak. Di kuadrat. AS sama ada V kuadrat tuh jadi rubah nih dulu. Yes. Ya. Itu Coba lihat rumusnya saya kirim di grup yang latar belakangnya biru tuh. Ini kalau yang ini nih yang mana ya? Ini V kuadrat ini gimana Pak? Ya, V kuadrat itu yang kalian ubah tadi itu. Yang ini V kuadrat, ini V. Jadi meter per second itu langsung kecepatan dia kan. Jadi ini tuh udah nggak perlu lagi. Kita gambar Pak, tapi tetap ini gini kan? Apa beda lagi? Oh, nggak usah. Boleh dah. Biar lebih jelas. Gimana nih? Nanti tak kirim aja gambar ke Bapak. Hasilnya kalian gambar dulu, ntar hasilnya buat foto biasa. Gambar aja sama. Gimana? Ini naik sumpah. No, wait dulu. Tadi itu hasilnya berapa yang jadi meter per second berapa? Banding 33. Itu langsung berarti masuk ke rumus dari percepatan sentripetal. AS-nya berapa? Nih. AS mana kan? Berarti AS-nya tuh gimana ya? Ini berarti 8,33 kuadrat per 5 berarti itu Ya. sekarang jadinya kita cari ini dulu baru kita pergi 5. Yes, ya benar. Tepat. Yang 30 km per jam itu ganti dulu jadi meter per second. Oh, udah ganti ya? Jadinya? Oh ya, benar. Ya, Apa itu namanya? Kan nyari tapi kita apa tadi? Ini gaya sentripetal. Kan ini tuh percepatannya. Habis itu ntar ini kan percepatan tuh lambangnya A. AS. Ini loh. Percepatan sentripetal kan AS.
Ya udah, ini kok Fs. Ya bisa jadi. Bentar. Ada penghapus nggak di Kok ini sama? Apa? Kok ini sama? Apanya sama? Ini berarti Ini oh, ya. Jadi gini. Ini kan sama nih. Ini namanya gaya sentripetal nih, gaya. Kedua ini gaya sentripetal. Rumus kedua ini adalah rumus gaya sentripetal. Coba deh lihat rumus yang saya kasih enggak lu. Yang latar belakang biru itu lah. di mana? No. Buset sama dia. Nah ini, ya. Nah ini kan percepatan sentripetal kan ini P kuadrat per R nih. Nah yang gaya sentripetal emang gitu. Sorry kepencet. Ini yang ini dia benar. Ini sama nih keduanya. Yang ini nih, ini nih. Ini bukan ini. Berarti kita cari dulu ya. Iya, cari ini dulu AS dulu. Ini apa dulu? Cari AS dulu. Yes. Nanti gimana jelasinnya? Coba kasih itu. Jadi seperti yang gitu. Jadi bulan itu kita anggapnya seperti tadi tuh. Bulan itu adalah mobilnya misalkan gitu. Jadi gaya gravitasinya adalah percepatan sentripetalnya. Jadi percepatan sentripetalnya ini yang membuat bulannya selalu mengitari. Iya. Ini dong jadinya. Ini kita ini kan M. Ini M-nya ini. Ini kita Dikali. Nah. Langsung aja hasilnya ini dikali ini. Ini kan sama. Boleh. Ini dikit juga nggak apa sih. Iya, tinggal dikali aja. Ini dikali aja. Ini udah bener ya hasilnya nih? Gini? Iya. Ini 8-nya hilang. Pas hilang kan udah dikali. Ini. Yes. Masa di sini aja? Yang satuannya apa? Gaya itu satuannya apa? Gaya itu lambangnya F benar. Satuannya? Newton N. Berarti FN. Percepatan satuannya apa? Meter per second kuadrat. Nggak tahu dah. Ini lah kan hilang otaknya. Hilang otaknya nih. Ini kan 8,3 kuadrat berarti 8,3 kali 8,3. Terus bagi 5. Dapat segini, habis itu masukin ke sini. Ya kan Kak? 8,33 ya? Oh 8,33. Coba deh. 30 kali 1000. Ini kan ini deh. Cari fenomena lain yang ada percepatan sentripetal ya. Gambar kan isi gambar, disuruh gambar. Satu aja cari contoh. Apa Pak? Bisa? Udah. Cari gininya gitu. Tinggal gambarnya. Iya. 8 Gambarnya di sini, gambarnya di sini. 3 kali 8 sama 2 banget nih hampir gitu. Ya, bagi 5. Oh iya bagi 5 belum. Nah, ini Beda loh. Iya, udah. semuanya. Enggak, yang mana tuh? Yang kamu ambil dari itu fenomena apa? Ya, cari berarti sekarang fenomena bulannya berarti cari. Nah, ini tuh. Iya. Gambar. Ini udah isi penjelasan. Oh, gampang nih aku bisa. Tinggal tulisnya penjelasannya di sini. Kenapa ini juga termasuk gaya percepatan sentripetal? Karena ini
kita tinggal ini aja kan Pak. Ya betul Pak ya. Berarti sampai sini aja. Ini N besar ya? Tes 30 meter kilometer jadi meter per second berapa? Ini nggak langsung dibawa sini. Oh iya. Ya. Gimana cara ngubah, Pak? 3.000 tinggal jamnya di KM. KM kan udah bener kan, KM cuma setannya aja di jam. 3.600 satu jam. Iya, 3.600 Per jam itu. per jam. Ah, kenapa? Kendol ya? Kalkulator aku kayak wajan. Ini yang 5 ini dijadiin sentimeter dulu. Nah ini, coba deh. Kok jadi sentimeter? Enggak tahu. Berarti tetap meter. 30 km per jam itu jadiin dia meter per second. Dari kilometer ke meter, dia turun berapa? 2. Masa 2? Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Kilo, hekto, deka, meter. 1, 2, 3. Kan dari kilo, hekto, deka, meter itu ya. 1, 2, 3. 3 kan? Sekali turun itu dikali berapa? 10. Ya, berarti ini 3 kali turun berarti kali Enggak 100. Ayo. 10, 1000. ya dikali 1000. Berarti ini 3000. boleh deh. Ini tetap di sini 30 kilometer jadi meter dikali 1000 dari jam ke second. Per 1 jam berapa second? 60. 1 jam? Nah. 1000. Nah. 1600. Masa? Ini 3.600. Oh, Iya. 3600. Udah nih kali, bagi dah. Kali ini dulu baru bagi. Iya. Tapi itu hasilnya itu adalah V aslinya itu meter per second. Yang ini kamu masukin ke sini. Udah. R kan udah ada nih. Tinggal masukkan. Ini bukan 900 ya. Oh iya. Ya. Salah. Pak. Ini angkatan pemain 2 ambil berapa? Oke, 2 aja. Benar kan? Bisa. Berapa tadi dapat? 8,33. Ini bagi ininya. Ini sedikit soalnya nomor 3 nih. Oh. Ya. Nih tadi satu contoh fenomena yang berkaitan dengan percepatan sudah peta. Cari di Google. Ini mana dapat? Dari mana dapat? Ceng. Ini. Maksudnya yang ini? Dari mana dapat? Dari mana dapat ini? Ini kecepatannya dirubah. Mana tuh? Ini baru. Salah itu Pak. Ini yang benar. Banyak. Tadi kan berarti kecepatannya awalnya kan V sama dengan 30 km per Jam. itu. Berarti artinya 30 dikali kilometer ke meter. Aslinya lebih gede nggak? Kamu jadi ubahnya jadi apa tadi? Jadi meter per second kan? Iya. Oh. Dapat. Gini. Salah ya. Dibagi. Kenapa nggak yang ini dipakai? Saya udah bener berarti ini Pak. Udah bener anjir. Bentar lu. Ini Ini saya bener berarti.
Sabar. Coba ya, 30 dikali 1000 kan itu ya. Dari kilometer ke meter kan kali 1000 ya. Ya. Per 1 jam berapa sekon? 1 jam 3.600. Ini kali bagi berapa sini ya? Ini kan hasilnya kan nih. Ya. bener dari yang buat Andi aja. Ini pangkat 2 segini. Percaya aja sama dia. Berarti ya percepatan dapetalnya sudah benar nih begini. Sekarang tinggal jadiin gaya kasih dapetal. Berarti kan ini tinggal dikali meter, tinggal dikali masanya aja kan? Ini hasilnya dikali 150. Ini udah langsung dibangkatnya tadi. Oh 120 bener ya? Bener dikali 13,88 kali gitu emang ya? Ya sih. Ini satuannya apa? Meter per second. Kayaknya satunya Newton, Pak. Oh ya, Newton, sorry. Yang ini baru meter per second kuadrat ya. Kuadrat. Yang ini Newton. Nah, ini bacanya sama. Ini benar nggak sih? Kesimpulan itu berarti masalahnya tikungan yang datar itu memengaruhi percepatan Percepatan sentripetal. sentripetal. Iya. Tahu loh, nih unit Pak. Ini udah benar nih segini. Coba diulang, coba. Kok saya lihat di kelompok lain beda-beda ya? 533. Enggak 2. Enggak 2 itu gimana? Berarti dikali itu lagi 8, apa dengan dibagi apa dengan Kamu bisa begitu? Kamu gimana? Nih, cara nyalahin. Ulangi lagi, coba ulangi lagi. Salah jadinya saya. Gimana kan lah? Ini 30 berubah jadi meter per second tuh langsung tak bagi 3.600 nggak isi kali 1000-nya 100-nya. Masa 1000? Kita tadi. Ya benar nih, 30 kali 1000 udah benar. Nah tadi lupanya dikali isi 1000-nya. Oh gitu ya. Jadinya satunya kepulauan. Ini udah benar. Jadi tinggal bagi aja. Barusan kamu dapat tuh. Dihapus lagi. Nah, 13,83. Terus siapa ini? Udah. Udah selesai kan? Ini berarti apa nih? Dapat apa nih? Iya, percepatan saya salah. Kuadrat. Meter per second kuadrat, benar. Terus sekarang nyari apanya? FS-nya. Gaya dapetalnya. Gimana? Apa nih? Salah tuh. Ini S nih. Ya, jari-jari. Benar itu kan ditulis dari kecil awalnya. Cari dulu. Bapak. Ini nih kan gini, berarti kita pakai 13,8 nya apa? Oke, dua koma aja. 13,87 aja pakai. Kan lagi nyalahin. Benar, ulang. Bapak, ada kesimpulannya tidak aja nggak apa-apa. Koreksi tolong. Simpan disebut Bapak. Kalau ini gimana Pak? 13,5. Gaya sentripetal tuh nggak ada lambat cepat. Gaya sentripetal itu adanya besar kecil. Berarti kecil, besar. Di tikungan yang apa? Di tikungan yang gimana dia kecil? Datar. Ya. Di tikungan yang datar dia kecil gaya sentripetalnya. Di tikungan yang miring dia baru besar dia. Ini jadinya Pak. Ini kayak jalan turun begini lebih baik kan kalau datar begini pengkolan.
Gini loh, ini kan pinggulan nih, belokan nih, jalan belokan nih. Jadi di bagian ini, di bagian sini, nggak naik Pak ya? iya di sini dia tinggi dia, di bagian sini dia rendah. Jadi kayak gitu loh. Jadi kan mobilnya tuh naiknya gini. Iya, gitu berdua. Beda sama perempatan belok. Sama kayak tadi tuh, kayak di kan ada gudang atas sini. Ya, itu dah. Itu fungsinya supaya ada gaya sentripetal ke. Iya, putih nih sebenarnya sih. Habis, ya itu dah. Newton, ini satuannya apa nih? Oh iya. Meter kuadrat. Ra, dia mau lihat spek sesungguhnya. Ini punya tuh. Ini N-nya N besar ya? N besar Newton. Kan udah bilang N. Tarik kecepatan. Ini meter per second kuadrat. Ini Pak, ini. Oh, Ini jawabnya. oh percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Hubungannya di mana dia? Kayak gini, setiap putaran itu kecepatannya itu tergantung tarian gitu. Oh gini. Jadi percepatan sentripetal itu memang dia arahnya ke pusat lingkaran tadi ya. Untuk gaya sentripetal adalah besarnya gaya yang membuat dia itu tetap stay di situ gitu loh. Karena ada massa di sini. Perbedaan kedua ini cuma ada di sini ada massa, di sini enggak kan? Bukan ada rumusnya sama kan? V kuadrat per R. Yang di sini cuma ada massa, yang di sini. Nah, itu aja perbedaannya sebenarnya. Kenapa ini perlu massa? Karena kita mau itu gaya. Ya? Oh, itu dah. Jadi hubungannya tuh gimana? Berarti kayak masa itu mempengaruhi kecepatannya. Massa mempengaruhi kecepatan. Kayak gaya itu mempengaruhi kecepatan berapa kayak putarannya atau Gini. Percepatan sentripetal itu mempengaruhi gaya, itu baru benar. Oh ya. Karena misalkan kalau ini kita ganti, ini juga pasti ganti kan? Berarti percepatan sentripetal itu mempengaruhi gaya sentripetal. Ya itu aja. Oh, jadi dipengaruhi oleh massa dia. Oke. Ingat waktunya ya. Jangan apa? Satuannya apa, Pak? Satuan F itu N. Newton. Tiga bar gitu. Contohnya apa? Kalian dapat apa contoh dari internet misalkan? Contoh dari percepatan sentripetal gitu ya. Bola yang diikat. Boleh. Gambar aja, bolanya diikat seperti apa. Ntar gaya-gaya yang di sana apa? Kayak gini. Mana? Gini. Oke. Ini ya. Ini kan misalnya pusat dari ikatannya tuh. Nih, kalian ikat bolanya kayak gitu kan? Nah, seret. Jadi dia tuh kecepatan linearnya seperti itu. Percepatan sentripetalnya ke arah pusat dari apa nih? Pusat dari ikatan. Wah, putarannya itu ya. Nah. Siapa ini? Kenapa? Yang tanya. Oh ya udah, ini aja udah. Ini AS, ini kecepatan linear, udah. Gambar kayak gini. Oh. Ini enggak sama. Gak aja dah. Enggak, mungkin lagi.
Ayo disegerakan supaya bisa presentasi juga. Kelompok 1 presentasi sekarang. Gilirannya. Kalau saya nggak dapet loh. Hmm? Udah selesai. kelompoknya presentasi ya. Kelompok 1 Ada yang kurang nih? Enggak dikasih akar 2 ya. Isi kuadratnya isi. Ini kan sama. Ini kan bisa gini. Berarti yang atasnya bakal 2. Kalau udah seperti biasa kirimkan fotonya ke WA saya ya. Oh, Putra. Udah. Oh, selesai semuanya akhir November. Apa dia? Apa? Apa dia aja? Mau hadiah kalian? Boleh lah. Oh gitu. Hadiahnya cukup gila gitu ya. Cukup benar tuh. Nanti kita diskusikan ya. Apa ya? Gitu aja ke Korea. Widih. Udah? Pak, dia gambar, Pak. Iya, digambar. Ini tulis hubungannya. V kuadrat 8,3 kuadrat bagi 5. Ini udah benar nih. Ini coba. Bagi 5 kali dengan kali 2000 iya, 0,7 2000 tuh ya. Ini koma ya. Titik enggak. Silakan disegerakan supaya bisa berdiskusi dan presentasi. Baca aja. Yang sudah siapa? Kelompok yang mana sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok ya, disegerakan. Dicepetin sedikit.
Kelompok 1 sudah. Ada stok saya yang gini tuh yang motor Masalahnya juga di foto nih, dikirim ke bapak apa enggak? Apa kita baca aja di sini? Oh, boleh. Kirim aja. Sabar kok orang itu tekan. seberapa seberapa besarnya berapa besar Setengah lingkaran ini. ini pendekin dulu tahu belajar pakai jangka kalau pakai jangka ini pendek Udah nih. Boleh. Oh ya. Coba mana lihat rumus dari gaya sentimeter dan kecepatan sentimeter. Ini kan perbedaan antara keduanya apa aja? Berarti di sini di apa nih? Ya, gaya sentimeternya ada. Ya. Boleh dieksplor dari sana juga. Coba, udah selesai nih. Nanti gambarnya gini ya. Kayak ini meningkat seperti ini tadi ada. Nanti kayak ini gambarnya tadi. Yang ini apa namanya? Kayak ini. Ya gaya sentimeter, percepatan sentimeter. Yang ini kecepatan. Ini ya. Contohnya Boleh aja, tapi buat gayanya ke arah mana? Gaya sentimeter sama percepatan sentimeter. Coba lihat. Ayo, kelompok 1 sudah nih. Kelompok yang lain mana? Harus benar. Boleh. Pertanyaannya gimana ya? Analisis salah besar mempengaruhi besarnya percepatan dengan gaya sentimeter. Kesalahan ukur itu dapatnya. MS, AS. Gaya sentimeter masuk nggak? Ini nggak masuk. Masa AS kalau lupa. Kan pertanyaannya gini. Besaran-besaran yang mempengaruhi besarnya percepatan sentripetal. Yang itu? Berarti nggak usah deh FS sama AS. Iya, nggak usah. Berarti 3 aja. Iya. 3 aja. Di foto ya apa kayak bacanya 3 aja. Ya, boleh. Ayo, dicepetin sedikit supaya kalian bisa dapat waktu untuk istirahat juga. Kelompok 6 sudah juga. Kelompok 6 sudah.
Kelompok 1 sudah. Kelompok yang lain ayo disegerakan. Kelompok 2. Kelompok 2. Ayo cepat sedikit, masih lagi 2 lagi. Kelompok berapa ya? Bertiga udah? Udah selesai? Udah ngumpul? Oke, udah. 4, 5 ya, silakan dilengkapi. Ayo. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4, kelompok 5. Silakan dikirimkan. Nomor 4 ada 5 udah. Bisa kesimpulan. Kesimpulan udah dapat. Ayo, yang sudah silakan dikirimkan. Ini kok kayaknya Regita aja nih kerja nih. Ya saya jalan Nah, maksudnya bagi-bagi nak gini jadi kerjaannya. Dia orang bantu doa. Bantu doa. Yang sudah silakan difoto dan dikirimkan ke WA saya. Baru kelompok 1, kelompok 3, kelompok 6 udah.
Kelompoknya Deva kurang. Terus yang lainnya belum nih? Kelompok 4 belum? Kelompok 4, kelompok 6, kelompok 7 belum? Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Kelompok 6 nya udah. Oke, kelompok 7 sudah. Yang belum kelompok 4, kelompok 5, silakan. Sudah dikirim sudah? Oke, kelompok 5 sudah. Kelompok 4 silakan dikirimkan. Kelompok 5 sudah. Kelompok 7 sudah. Kelompok 3 sudah. Kabar ya? Kelompok 1 sudah. Ini ya. Ayo, yang belum kelompok 4 aja udah. Silakan dikumpulkan. Kelompok 4. Oh ya sudah. Kelompok 2 gimana? Deva? Deva sudah selesai? Ini mereng. Depa udah? Udah? Nih kelompok 2-nya dulu, selesaiin dulu. Betul, bensin kalian Oh. populer dari sore tadi. Iya. Kelompoknya Depa terakhir. Udah? Kelompok 1? Sudah selesai? Sudah dikirimkan? Kelompok 2? Sudah? Sudah dikirimkan? Kelompok 3? Sudah dikirimkan? Kelompok 4? Kelompok 4? Sudah dikirimkan? Kelompok 5? Sudah dikirimkan? Kelompok 6? Sudah? Kelompok 7? Oke, coba dilihat dulu sekarang. Jadi sekarang adalah waktunya untuk berpresentasi. Ya, jadi kemarin semua kelompok sudah kecuali satu kelompok nih. Iya, kelompok 1. Jadi kelompok 1 adalah gilirannya yang sekarang. Jadi kelompok 1 silakan, waktunya saya persilakan.
Yang lainnya mohon didengarkan ya. Cepat tahu ada pertanyaan nanti. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengarkan dulu. Perkenalkan, nama saya Putu Adinda Aurelia Kaneswari, absen 1, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rana Fatia, absen 22. Perkenalkan, nama saya Putu Naladiri, absen 15. Perkenalkan, nama saya Nadia Devi Pramosia, absen 8. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita. Yang pertama, permasalahan di atas. Kamu dan teman sekelasmu berencana liburan ke kebun raya Bogor. Kamu berangkat menggunakan bus. Selama perjalanan dan tujuan, kamu melihat beberapa tikungan masih terlihat baru. Dilakukan pengaspalan. Semua kendaraan yang melewati tikungan tersebut mengurangi kecepatannya secara drastis. Hal ini menyebabkan kemacetan yang tidak bisa dihindari. Hal berbeda kamu temui pada lingkungan yang sudah ramah. Kendaraan-kendaraan yang melewati tikungan ramah berjalan lebih cepat daripada tikungan yang baru diaspal. Ternyata setelah kamu memperhatikan dan dibandingkan, tikungan yang baru diaspal ini tidak memiliki kemiringan atau tikungannya datar, sehingga kendaraan-kendaraan yang melewatinya harus ekstra hati-hati. Akhirnya setelah beberapa lama dalam perjalanan, kamu dan teman-temanmu sampai di kebun raya walaupun sedikit kecewa. Iya. Nomor 1 akan dibacakan oleh apakah mengurangi kecepatan pada tikungan datar adalah keputusan yang tepat? Mengapa? Menurut kelompok saya, itu keputusan yang tepat karena tikungan yang datar rawan terjadinya kecelakaan dan lintasan tikungan yang tajam membuat kendaraan sedikit miring ke samping. Saya akan menjawab nomor 2, yaitu tentukan kecepatan dan gaya sentripetal sebuah mobil jika mobil tersebut bergerak pada tikungan jari-jari 5 meter dengan kecepatan 30 km per jam. Massa mobil 150 kg. Berdasarkan hasil yang didapatkan, uraikan hubungan antara percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Yaitu saya jawab rumus percepatan sentripetal yaitu AS V kuadrat per R sama dengan yaitu 8,33 kuadrat per R, hasilnya 13,87 meter per second kuadrat. Yang kedua ada gaya sentripetal yaitu rumusnya Fs sama dengan M kali V kuadrat per R, yaitu 150 dikali 13,87, hasilnya 2080,5 Newton. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 3. Menjawab soal nomor 3, sebutkan satu contoh yang menggambarkan fenomena berkaitan dengan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal lengkap dengan gambar arah gayanya. Jadi di sini ada salah satu contoh fenomena berkaitan dengan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Gaya sentripetal yang membuat bulan selalu berputar mengelilingi bumi, sama halnya dengan mobil yang disebutkan nomor 2. Gaya sentripetal dipengaruhi oleh kecepatan mobil. Analisisnya misalkan mempengaruhi besarnya kecepatan dan gaya sentripetal berdasarkan rumus. Yang pertama, kita ambil 3 aja. Yang pertama massa, satuannya itu kilogram, lambangnya M. Yang kedua kecepatan linear, lambangnya V, satuannya meter per second. Yang ketiga jadi lintasan, lambangnya R, satuannya meter.
menyimpulkan kesimpulan yang dapat adalah tikungan yang datar mempengaruhi percepatan sentripetalnya dan gaya sentripetal yang kecil karena lintasan tikungannya tersebut. Sekian dari kelompok kami. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Santi. Silakan berikan aplaus untuk saudara. Oke, di sini saya akan sedikit meluruskan apa yang kalian sudah kerjakan ya. Silakan ke depan dulu konsentrasi kalian. Oke, yang pertama, apakah mengurangi kecepatan pada tikungan datar adalah keputusan yang tepat? Mengapa? Jawabannya adalah iya, benar. Keputusan yang tepat. Kenapa? Karena Gita, silakan. Ya, karena jika kita tidak mengurangi kecepatan pada tikungan datar, maka mobil yang kita kendarai akan berguling disebabkan kehilangan keseimbangan saat bergerak cepat. Maka keputusan mengurangi kecepatan pada tikungan datar adalah tepat. Namun lain hal dengan tikungan memiliki kemiringan yang membuat kendaraan akan tertahan untuk membelok. Maka mobil yang kita kendarai tidak akan berguling. Ya, seperti itu. Jadi sorry. Jadi kenapa mengurangi kecepatan pada tikungan yang mendatar itu adalah hal yang benar? Karena memang pada tikungan yang mendatar kan tidak ada yang membuat atau membatasi antara kecepatan mobil itu ya. Jadi apabila kalian melakukan kecepatan dengan gerak dengan kecepatan yang tinggi di tikungan yang mendatar, kalian akan mempunyai risiko lebih besar untuk terguling, bisa kecelakaan juga bisa, tergelincir ya bahasanya, tergelincir, benar sekali, ya tergelincir, ya benar. Daripada pada tikungan yang memiliki kemiringan. Bagus untuk yang nomor 1. Dari kita bagus, kelompok 7. Next nomor 2. Semua dapat jawaban seperti itu? Apa yang kalian perlu lakukan pertama kali? Mengubah kecepatannya ya. Dari 30 km per jam menjadi meter per second. Jadi jawabannya berapa tuh? 8,33. Iya. 8,33. Sini sudah gini ya, dirubah ya di sini ya. Sudah langsung dibagi di sana. Jawabannya di sini sudah benar? 2.000? Oh iya. Iya. Mengapa ada yang berbeda? Karena di sini mungkin tadi ada yang pada saat menggunakan kalkulator tadi, ada yang menggunakan komanya sampai banyak ya. Langsung dipakai, langsung dibagi gitu. Ya, apa? Itu tergantung dari ini. Bedanya cuma lagi setengah berarti ya? Ya. 2080,5 dan 2008. Yes, enggak apa. Itu sudah benar. Nomor 3. Nah, di sini saya menanyakan kepada kalian contoh fenomena selain yang kalian dapatkan tadi. Di sini dari kelompok 1 mendapatkan bahwa fenomena bulan yang mengelilingi iya, orbitnya pusatnya adalah di pusatnya bumi. Jadi gaya sentripetalnya itu adalah gaya gravitasi antara bulan dan iya, yang membuat bulan itu memiliki lintasan mengorbit mengelilingi bumi. Kalau tidak ada gaya gravitasi ini kan dia terus akan lurus ya. Ya. Sama juga seperti yang tadi itu, kalau tidak ada kemiringan, dia akan selalu terus lurus ya. Kan gitu ya. Ya. Itu hubungannya ya antara fenomenanya. Ada yang punya fenomena lain selain itu, Pak? Regita dan kelompok 1 tadi. Kita silakan. Jadi fenomena yang saya ambil adalah bola yang mendapatkan ke ujung kaki diputar secara horizontal.
merupakan gaya membuat benda bergerak melingkar. Bola dapat bergerak melingkar karena bola yang diputar tersebut memiliki percepatan menuju pusat lingkaran. Kecepatan inilah yang disebut dengan kecepatan sentimeter. Oke, bagus sekali untuk yang ini. Contoh dari fenomena yang nomor 3. Dari kelompok Deva, gimana? Saya masukkan fenomenanya. Jadi fenomenanya itu terjadi ketika kalau setan ya. Tong setan. Oke, gimana tuh? Nah, itu Silakan pakai bahasa sendiri aja. jadi tong setan itu kan tongnya itu bentuknya kayak ngabuk tapi memiliki kemiringan yang kelihatan. Jadi itu yang bisa bikin motornya tetap stabil berputar dengan kecepatan tinggi. Oke, bagus sekali. Itu sebenarnya saya juga mau menjelaskan sedikit tentang tong setan tadi. Tong setan itu kalian pernah lihat tong setan? Kayak gimana sih tong setan tuh? Pangeran. Ya jadi ada kayak atraksi motor ya, benar sekali. Ya, lintasannya itu kayak melingkar gitu ya, kayak baskom gitu bahasanya, yang besar. Jadi motornya itu dia memutar di antara lintasan baskomnya itu samping-sampingnya. Jadi kenapa dia masih tetap stabil? Itu karena kecepatannya tetap dan juga ada kemiringan tadi. Kalau nggak ada kemiringan nggak mungkin dia bisa tetap gitu ya. Ya, benar sekali. Bagus sekali dari kelompok 7 dan kelompok 1. Ada yang lainnya? Sudah cukup? Kelompok untuk nomor 3 sudah. Sekarang nomor 4. Analisislah besaran-besaran yang mempengaruhi besaran percepatan dan gaya sentripetal berdasarkan rumus. Rumus dari gaya sentripetal gimana tadi? Ya, sentripetal dengan kalau percepatan sentripetalnya V kuadrat. Iya. Ya. Jadi yang mempengaruhi dari gaya sentripetal adalah massa, kecepatan linear dan jari lintasan. Sedangkan untuk percepatan sentripetal, kecepatan linear dan ya. Sebenarnya keduanya ini hampir sama rumusnya ya. Cuma perbedaannya ada di sini aja. Iya. Untuk gaya sentripetal dia memiliki dengan sini. Ya. Jadi ada 3 ya. Massa, terus ada kecepatan linear dan jari-jari. Semua sudah benar sini? Ada yang memiliki jawaban lain? Oke, bagus. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok 1 ini adalah tikungan yang datar mempengaruhi percepatan sentripetalnya dan gaya sentripetalnya. Jadi kalau tikungan yang datar itu memiliki gaya dan percepatan yang kecil. Kenapa? Karena lintasannya tidak miring. Seperti itu katanya. Kelompok 1. Untuk kelompok yang lain ada nggak punya jawaban lain untuk kesimpulan? Ada kita lagi mungkin? Jadi kesimpulan saya sedikit berbeda. Yang pertama yaitu percepatan sentripetal adalah benda yang memiliki percepatan menuju pusat lingkaran. Sebenarnya KS dengan V kuadrat per R, di mana memiliki besarannya sebanding dengan kuadrat kecepatan linear atau tendensial suatu benda dan berbanding terbalik dengan hasil dari lintasan. Gaya sentripetal rumusnya KS sama dengan M kali F kuadrat per R, di mana memiliki besarannya sebanding dengan kuadrat kecepatan linear atau tendensial suatu benda dan berbanding terbalik dengan jari-jari lintasan. Yang ketiga, fenomena percepatan dan gaya sentripetal pada titik masyarakat boleh diikatkan ke kelompok hati bukan secara berserta. Oke, bagus sekali dari kelompoknya itu dari kelompok 7. Jadi di sini kesimpulan dari pertemuan kali ini itu adalah gaya sentripetal dan percepatan sentripetal itu ada hubungannya dengan pastinya kedua Carari. Apa tuh? Tikungan yang mempunyai kemiringan, ya. Seperti itu. Kemiringannya itu membuat mobil atau motornya memiliki percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Iya, seperti itu. Itu adalah kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Bagaimana? Ada pertanyaan lain? Sudah jelas?
Oke, kita sudah kesimpulan sudah. Sekarang silakan merefleksikan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi silakan. Mungkin apa yang kalian dapatkan di sini yang baru mungkin kalian dapatkan dan apa yang perlu kita tingkatkan untuk ke depannya. Silakan. Refleksi aja. Selalu refleksi paling sulit kayaknya. Ayo. Ada yang mau berefleksi tentang pembelajaran ini? Apa yang menurut kalian menarik di pembelajaran ini? Apa yang masih menurut kalian kurang pembelajaran ini? Boleh? Oke, Angga silakan. Oke, silakan berdiri. Jadi pelajaran yang keberapa itu kalau misalnya kita melihat lingkungan harus kalau bisa membedakan lingkungan datar sama lingkungan yang sedikit kemiringan itu. Ya. Oke, bagus sekali dari Angga. Jadi maksudnya mungkin ya, saya simpulkan ya, bahwa semua fenomena yang ada di luar sana itu ada penjelasannya, kenapa, gitu ya. Oke, jadi seperti yang Angga bilang tadi itu, kenapa ada kemiringan supaya tidak kita tadi, supaya tidak melewati gitu maksudnya. Ya apa bagus dari Angga untuk refleksi pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan nggak lagi? Ya semoga pertemuan kali ini tetap memotivasi kalian untuk belajar fisika lebih lanjut lagi. Selanjutnya tentunya pastinya ada PR, silakan dibuat di Google Classroom kalian. Dan untuk materi pembelajaran minggu depan saya akan kirimkan di Google Classroom kalian. Ingat dipelajari untuk pertemuan ke depan. Jadi hari ini kita tutup sampai di sini aja. Untuk terakhir silakan sekarang yang ya, silakan sekretaris 2 memandu kita untuk berdoa dan menutup pertemuan kali ini. Baik, silakan untuk sekretaris 2. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih dari sekretaris 2. Jadi kita tutup dengan Pramu Sandi terakhir. Santi. Baik, selamat pagi.